Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar dimanapun Anda berada, untuk mahasiswa-mahasiswa ataupun untuk Bapak Ibu yang sedang studi lanjut. Di sini kita akan membahas secara singkat saja, yaitu merubah metode analisis dalam bab 3. Ini terutama jika Bapak Ibu ataupun saudara-saudara semua ingin berganti analisis yang semula dari regresi biasa atau OLS ya, Ordinary Least Square, dengan perubahan ke Smart PLS. Nah, maka dasar teorinya akan berubah atau harus disesuaikan. Jika tidak, maka kita masih menggunakan logika OLS, maka akan tidak connect ya antara apa yang kita lakukan di bab 4 nanti dengan rancangan yang ada di dalam bab 3. Nah, untuk jelasnya saya berikan ilustrasi ya, di mana kita akan menggunakan beberapa file dari kawan kita. Yang pertama ini adalah bab 3 yang menggunakan OLS ya. Ini kita tandai dengan menggunakan model biasa ya. Jadi pengaruh X1, X2, X3, X4, X5 terhadap Y. Nah, hal inilah yang menyebabkan kita itu akan berpindah ya ke Smart PLS, supaya kita tidak lagi, jika jenuh sudah menggunakan 3 atau 4 atau 5 variabel, nanti variabel yang digunakan di dalam variabel independen ini akan bertambah menjadi 7 atau 9 dan seterusnya. Nah, maka hal itu akan sebetulnya kita dikungkung ya di dalam satu model yang selamanya itu modelnya hanya model OLS seperti ini. Nah, padahal yang kalau kita yang kita inginkan, model kita itu bisa berisi macam-macam ya. Misalnya seperti ini adalah salah satu model mediasi atau intervening yang paling sederhana ya, yang paling sederhana, di mana di dalam model yang paling sederhana ini pun kita sudah bisa menambahkan pola hubungan yang agak rumit ya. Misalnya ini kita tambah seperti ini ya. Nah, terus ini misalnya kita tambah seperti ini. Nah, maka hal ini akan berubah ya, akan berubah interveningnya menjadi bukan hanya satu, yaitu Y1, tetapi sudah ada X2 dan X3 ini juga akan menjadi intervening ya dalam mempengaruhi hubungan terhadap Y2 ini. Nah, itu modelnya sudah mengarah ke sana, dan tentu saja bab 3 ini harus berubah ya. Nah, ini saya kembalikan ke semula. Nah, kita kembali ke model OLS ini ya. Jadi yang kita harus sesuaikan, kalau yang lain-lain ini sama ya, mengikuti jumlah variabel yang dipakai kan. Nah, kita fokus ke analisisnya aja, jangan hiraukan yang lain, karena itu kita anggap sudah selesai ya. Nah, di sini di dalam analisis ya, harusnya ini masuk ke analisis ya. Uji validitas dan reliabilitas ini harusnya sudah masuk ke cakupan analisis, bukan di pengukuran ya. Jadi ini yang menyusun bab 3 masih kurang sempurna juga ya. Nah, kalau kita lihat ilustrasi yang sebagaimana video-video yang lama, bahwa kita membagi kegiatan analisis statistik inferensi itu ada 3, yaitu kalau ini datanya primer ya, yaitu uji instrumen, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Nah, uji instrumen itu ini semuanya sudah masuk analisis ya. Jadi bukan seperti ini. Kalau ini kan disajikan di luar ya, di luar ini masuk ke pengukuran ya, artinya di luar analisis data. Nah, analisis datanya ada di mana ini? Nah, mungkin belum dikasih judul aja ya. Nah, ini ya, teknik analisis data itu harusnya sudah masuk juga uji validitas dan reliabilitas. Jadi ini salah tempat ya kalau menurut saya. Jadi makanya ininya nanti teknik analisis datanya ini nanti terlalu sederhana.
cuma ini tok kan, biasa kan ini uji FDA harusnya sudah selesai. Ini prosedurnya sudah benar ini kelengkapannya. Nah, harusnya uji validitas dan reliabilitas maupun uji asumsi klasik itu juga masuk di dalam teknik analisis data, bukan masuk di tempat lain ya. Nah, ini berusaha ada di luar ini ya, di masuknya di mana ini? Di pengukuran ya. Nah, ini keliru. Masuknya di uji instrumen ya ini ya berarti ya. Ya, dia memisahkan berarti. Ya, oke, enggak apa-apa, itu nanti silahkan disesuaikan ya. Yang penting pandangan kita sekarang bahwa mulai uji validitas dan reliabilitas maupun uji asumsi klasik itu masuk di dalam teknik analisis data. Sebagaimana gambar di sini kan. Nah, di dalam OLS yang kita ketahui bahwa OLS uji validitasnya bisa menggunakan ini person correlation product moment atau CFA ya, confirmatory factor analysis. Lalu uji reliabilitasnya bisa conv alpha. Itu yang di OLS ya, yang di model pertama. Lalu uji asumsi klasiknya ini bisa seluruhnya, bisa jadi 4, nanti bergantung jenis data ya. Lalu untuk uji hipotesis kita hanya menggunakan pengaruh karena kita saat ini menggunakan regresi ya, dan regresinya itu regresi yang linear ya, OLS ya. Nah, bukan logistik, bukan probabilistik begitu. Nah, maka penyusunan di dalam bab 3 itu seperti ini ya, cuma dipindah tempat aja, tapi komponen-komponennya ini udah benar. Ya, ini uji validitasnya ada rumusnya, uji reliabilitasnya ini juga ada rumusnya. Ya, kemudian uji asumsi klasiknya aja 1 2 3 sudah betul ya, ini karena data primer jadi 3 aja. Kalau data sekunder itu bisa 4 ya, ditambah autocorrelation. Lalu untuk uji hipotesisnya ini adalah analisis regresi linear berganda, benar ya, dimunculkan rumusnya. Ini keterangan biasa. Lalu prosedur mencari uji T dan mencari uji F dah selesai. Paling R kuadrat ya, yang terakhir adalah koefisien determinasi. Itu sudah selesai, dikasih rumus. Nah, gimana sekarang kalau kita menyusunnya dengan SMAT PLS atau SEM dengan SMAT PLS ya. Nah, bagaimana menyusunnya? Nah, ini adalah contoh yang kedua, meskipun ini juga belum sempurna ya, tapi nanti saya tunjukkan bagaimana sempurnanya. Nah, ini kita lihat di dalam analisis data ya, di dalam analisis data ini kita lihat di sini. Jadi uji instrumen ya itu dimasukkan ke dalam outer model. Ini sudah benar ya. Jadi kita gunakan ilustrasi yang berbeda. Ini perubahannya ada di sini. Nah, jadi sebaiknya jangan to the point ya, karena ini mungkin di tempat Anda mungkin SEM itu termasuk baru ya, maka didahului dulu ya. Jadi ini mungkin ada pendahuluannya enggak ya. Nah, ini teknik pengumpulan data ini bukannya. Jadi harusnya di sini didahului dengan penjelasan dulu ya tentang SEM ya, structural equation model ya, tentang kebaikan-kebaikannya, terus jenisnya mungkin ada yang varian base, ada covariant base begitu ya. Nah, untuk materi-materi itu kan bisa banyak ya kita dapati ya di dalam web ataupun buku-buku ya. Nah, misalnya ini kan tentang teori untuk pendahuluan SEM PLS itu apa ya, jelasin dulu sumbernya mana, terus mengapa pakai SEM, karena lebih handal, lebih ilustratif, lebih kokoh ya. Kemudian dan lain sebagainya. Ini silahkan nanti Anda cari-cari di dalam buku Prof. Ghazali, kemudian Prof. Jugianto ya, ataupun yang lain-lain ya. Ada buku-buku asing itu bisa membantu ya untuk mencari yang
sumber teori untuk di bab 3 ya. Nah, ini ada yang tahun 2019, ini kan bagus banget ini. Ya, nah ini ada sesuatu yang penting-penting di sini kan. Ini bisa, tapi ya nggak sebanyak ini ya, nggak sebanyak ini, harus diambil yang penting-penting aja, yang pokok-pokok aja. Nanti setelah itu baru kita membahas mengenai evaluasi model yang outer maupun yang inner. Nah, ini kita kembali ke sini yang sudah saya buatkan ringkasan. Nah, ini sudah kita lewati ya. Nah, kemudian setelah itu kita membahas bahwa Smart PLS itu punya dua model, yaitu model outer ya, model yang ada di luar dan model yang ada di dalam gitu. Sebetulnya model luar, model dalam jangan diterjemahin sebetulnya ya, karena enggak pas gitu ya. Model outer model itu aja, inner model itu aja udah. Nah, outer model itu isinya adalah uji instrumen, yaitu validitas dan reliabilitas, yang kita hanya menggunakan konvergen dan diskriminan validity. Untuk reliabilitas kita menggunakan Cronbach alpha dan komposit. Berbeda dengan ini ya, ini kan masih campuran karena ini masih umum ya, masih di SPSS atau di program lain itu masih umum. Uji asumsinya juga masih banyak ya. Nah, di dalam Smart PLS itu uji asumsinya hanya satu aja dengan menggunakan FIF, tapi kriterianya jangan di bawah 10, jangan, karena harus mengikuti yang Smart PLS, yaitu di bawah 5, bukan di bawah 10. Lalu untuk model outer yang kedua yang jarang dibahas, yaitu kalau kadang-kadang orang memasukkan R kuadrat, F kuadrat itu letaknya di inner ya, tapi kok saya masih ragu. Kalau menurut saya ditaruh kalau karena perolehannya secara analisis itu memang di ini ya, di dalam analisis outer ya. Tetapi di dalam pembahasan itu bisa dimasukkan ke model inner ya, karena dia sesuatu yang melekat ya, yang menyatakan bahwa model itu fit dengan data yang Anda kumpulkan ya. Nah, jadi ini nomor 3 ini monggo nanti dengan pembimbing mau dimasukkan ke yang ketiga, karena alasan teknisnya itu munculnya di outer model. Nah, ini kita buktikan di sini ya. Nah, jadi pada saat kita punya model yang masih belum dianalisis itu seperti ini ya. Tapi nanti setelah dianalisis ya, ini kan analisisnya yang outer ini ya. Analisis yang pertama ini outer. Nah, pada saat outer ini akan muncul validity and reliability ya. Di sini kan masih ingat ya, tengok di video lain. Lalu setelah itu akan muncul selain ini validitas, ini namanya diskriminan. Lalu ini outer loading ini adalah konvergennya ya, validitas konvergennya ya. Nah, kemudian selanjutnya ya, yang kalau kita menurut di sini ya, uji instrumen, terus uji asumsi ya, yang kita lihat uji asumsi. Nah, ini masih satu rangkaian analisis ya, dan di sini ini adalah collinearity-nya. Nah, ini dicari yang innernya ya, dicari yang inner. Nah, ini adalah collinearity dengan menggunakan FIF. FIF-nya nggak boleh di bawah 10 seperti yang di OLS ya. Seperti yang di OLS ini coba kita lihat ya ujinya, karena ada multi ya, di sini kan juga ada multi. Sebentar. Nah, ini kan hetero ya. Nah, ini sedangkan FIF ya adalah 10 ya. Ya, jadi di bawah 10 itu jangan. Ini udah enggak Smart PLS lagi. Ini masih di SPSS. Jadi yang bagus itu di bawah 5 ya. Nah, jadi kita tunjukkan ini adalah contoh dari perubahan Smart PLS ya. Nah, jadi dimulai dari uji instrumen, yaitu pengukuran model outer, karena memang terletak di sini. Nah, terus dijelasin konvergen sama diskriminan validity. Ini semuanya tuh validity semua. Diskriminan dulu sebaiknya ya, baru konvergen. Nah, kemudian ini untuk reliability-nya, ini composite reliability dan
konbah alfa. Ya, nah kemudian harusnya ini dipisah ya, harusnya ini dipisah sendiri karena ini bukan termasuk apa ya namanya, ya memang dia masuk pengukuran di model outer, tetapi dia bukan di validitas dan reliabilitas ya, jadi sebetulnya dipisah aja. Maksudnya nanti ini aja apa namanya, model pengukuran outer model yang pertama ya, kemudian nanti nah ini kan masih uji instrumen ya, padahal uji asumsi klasik kan kan bukan uji instrumen. Nah ini kan masuknya uji asumsi gitu ya, jadi ini dirubah ya. Nah, jadi saudara-saudara, memang bentuknya ini masih salah ya. Saya mencari yang sempurna itu belum ada ya. Apa perlu saya membuat sendiri ya yang sempurna itu. Nah, jadi ini masuknya uji asumsi klasik ya, sendirian ya, dan ini jangan di bawah 10 tapi di bawah 5. Kalau ini juga masih salah ini. Ini harusnya bukan di bawah 10 tapi di bawah 5 ya. Karena kalau di bawah 10 ya, ini kita contohkan ya. Kalau di bawah 10 nanti dia di sini ada 6 ya, misalnya ini 6,5 atau 5,5, nanti hijau dong. Padahal Smart PLS sudah memberi tanda kalau 5 ke atas ya itu udah merah ya, nanti kan tidak sejalan. Berarti ini masih apa, meskipun ini sudah mengarah ke Smart PLS ya, ini adalah skripsi ataupun tesisnya Smart PLS, tapi ini masih ada yang ketinggalan karena kekurang telitian ya, kekurang telitian dari mahasiswa. Kemudian juga kalau dosen mungkin sibuk ya, banyak kesibukan, maka kadang-kadang tidak terlihat ya. Ini memang harusnya di bawah 5 ya. Nah oke. Kemudian yang selanjutnya adalah model kalau saya lebih cenderung karena prosesnya di sini ya, karena prosesnya maka Anda boleh memasukkannya ke dalam outer, yaitu di sini. Ini kan ada R square kan udah muncul di sini ya, atau di gambar ini sudah muncul ini R square ini kan R square ya. Jadi kenapa saya lebih cenderung meletakkannya ke dalam outer, karena dia prosesnya di outer ya. Tetapi kalau secara teori itu bisa jadi masuknya ke dalam inner ya. Jadi nanti monggo dicoba ya, teknik 1 apa teknik 2, dan dosen Anda nanti berkomentar seperti apa, pembimbing Anda berkomentar seperti apa. Karena bagaimanapun pembimbing Anda lah yang barangkali mempunyai referensi yang lebih baik ya. Nah, baik, setelah R square ya, ini kan ada F square juga ada ya. Jadi kalau kita kembali ke sini ya, ini uji GOF atau goodness of fit model, itu R kuadrat sudah muncul ya, F kuadrat baru saja. Kemudian Q kuadrat ya, Q ya, Q atau Q kuadrat ya, itu tidak nampak di sini, tapi Anda harus melakukan analisis ya. Nanti silahkan ditengok video yang sebelumnya ya. Nah setelah itu model fit yang lain ini ya, nah ini NFI, chi-square dan SRMR, ini juga diperoleh dari masih kita mengolah di outer gitu. Nah, maka dari itu kan saya lebih cenderung untuk kalau secara teknis itu menyusunnya goodness of fit itu masuk di dalam outer ya, tetapi jika di dalam teori itu bisa jadi dimasukkannya ke dalam ini ya, goodness of fitnya dimasukkan ke dalam inner. Nah nanti monggo pembimbing Anda yang akan bisa ikut menentukan berdasarkan referensi yang diikuti. Nah baiklah, ini sudah ya, ini kita masuk untuk model inner. Di sini yang dimasukkan itu adalah indirect dan direct effect ya. Jadi pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung, atau masuk ke uji hipotesis. Jadi memang benar inner itu isinya adalah pengaruh langsung dan tidak langsung, atau bisa dikatakan ini adalah uji hipotesis ya. Jadi ini bisa dikatakan ini membahas tentang uji hipotesis saja
ya. Nah, jadi yang dijelaskan adalah pengaruh langsung dan tidak langsung, ya. Kemudian penjelasan terakhir adalah dari hasil tersebut itu dia termasuk mediasi yang mana, yang full mediasi atau parsial mediasi. Nah, itu cara menyusun bab 3-nya seperti itu. Ini kita lihat ya, uji hipotesis ini ada uji T kan, uji ini ya direct effect ya. Ya, kemudian kalau persamaan regresinya tidak perlu ditulis ya. Tidak perlu ditulis. Ini sudah mungkin sebagai ilustrasi saja nggak apa-apa. Kalau memang pembimbing nggak apa-apa ditulis ya. Ini spasinya yang bagus ya, 1 ya. Nggak apa-apa ditulis, tapi nanti kita menganalisisnya kan tidak seperti ini, karena ini model SPSS ya. Kalau model Smart PLS itu tidak memiliki model ya, makanya sebetulnya persamaan regresinya nggak usah. Dan dia kan tidak punya A ya, jadi regresi di dalam Smart PLS itu dia nggak punya konstanta. Loh, ini yang masih kecampuran kan, ini masih kecampuran ini dengan OLS ya, karena kita di dalam Smart PLS itu tidak, mending ini dibuang aja ya. Kalau menurut saya ini di persamaan regresinya dibuang aja, langsung aja pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung seperti ini ya. Apa yang dimaksud dengan pengaruh langsung, ujinya bagaimana? Apa yang dimaksud dengan pengaruh tidak langsung, ujinya bagaimana? Terus nanti dikatakan full mediasi jika dikatakan partial mediasi jika, udah itu aja. Ya, nah ini kita coba lihat versi lain ya, kawan kita yang lain. Ini kita lihat dari sini ya. Nah, coba kita lihat dari judulnya. Nah, ini sudah metode analisis data. Nah, ini sudah ada pendahuluan ya, referensinya berbeda dengan saya ya. Nah, jadi referensinya kalau saya lebih cenderung ke Prof. Jogianto, Prof. Ghazali, kemudian ada Huang dan lain sebagainya. Ini Panca, ini saya baru tahu. Nggak apa-apa, berbeda nggak apa-apa, yang penting ada ya. Nah, tapi ini sebetulnya merujuknya dari Sugiono ya. Ini juga termasuk buku yang sangat berkembang ya, tapi ini kan dirujuk dari seseorang, jadi nggak membaca bukunya langsung ya, nggak apa-apa kayak gitu ya. Nah, ini yang lain misalnya ya. Nah, ini adalah pendahuluan. Nah, setelah itu baru outer model kan. Nah, outer model ada uji validitas, ada uji validitasnya dibagi 2, ini sudah konvergen dan validite atau dibalik boleh. Reliabilitasnya dengan komposit atau konba alfa dibalik juga boleh. Sebaiknya konba alfa lebih dulu baru komposit ya. Yang ini juga sebaiknya diskriminan dulu ya, karena ini uji komunalite ya. Baru nanti konvergen yang satu-satu ya. Nah, kemudian kalau yang ini model struktural atau model SEM inner model. Nah, ini uji PET coefficient. Ini PET coefficient itu pengaruh langsung ya, tapi ini ureanya kurang banyak ya, jadi ureanya kurang banyak. Nah, cari aja definisinya di buku mana gitu kan. Nah, kemudian setelah itu uji indirect effect ya, ini belum ada nih, nomor 2 itu indirect effect ya. Terus baru nanti uji kelayakan model ya, atau uji kelayakan model lebih dulu. Kalau menurut saya uji kelayakan model lebih dulu, baru nanti PET coefficient dan uji indirect effect begitu ya. Nah, ini uji hipotesis ya, ini termasuk, nah ini juga harusnya tidak ada karena kita nggak pakai konstanta ya. Nah, jadi inilah yang terakhir, efek mediasi ini kan ada full atau ini ya. Terus ya, ini uji asumsi klasiknya malah terakhir ya, jadi susunannya masih keliru juga ini ya. Nah, jadi susunannya mengikut ini aja ya. Nah, seperti ini nanti baru mendekati kebenaran ya, bukan ini yang paling benar, bukan, ini mendekati kebenaran. Nah, baik saudara-saudara, kita lihat lagi apa ya
Sudah ya, sudah selesai ini. Nah, ini kalau kita masuk ke analisis yang ini ya, yang terakhir ini, model inner atau uji hipotesis, apa aja yang muncul ya. Ini berdasarkan teknisnya ya, ini kan masuk bootstrapping ya. Nah, ini yang kita baca apa? Sebentar. Nah, ini yang kita baca pertama kan ini path coefficient. Ini pengaruh langsung ya. Yang tidak langsung di sini indirect effect ya, atau di sini sama ya. Kalau di sini kan masih ada yang kosong-kosongnya ini. Yang kosong-kosong ini adalah direct effect. Ini indirect effect. Ya, kalau saya klik specific indirect effect ya, ini yang memunculkan ini ya. Nah, ini kan tampilannya udah bagus ini. Ini dikumpulin aja ini semuanya, semua indirect effect ada di sini. Yang directnya tidak dimunculkan. Ya, jadi seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.